Pada suatu ketika, seorang tabi'in menemukan kemah Al-Jurmi radhiyallahu anhu di tengah gurun pasir. Sang tabi'in mendengar seperti ada orang yang merintih dari dalam tenda. Ternyata suara itu bukan rintihan, melainkan suara lirih Al-Jurmi radhiyallahu anhu yang sedang berdoa. Sang tabi'in sangat terkejut mengetahui keadaan fisik Al-Jurmi radhiyallahu anhu yang menurutnya sangat menggenaskan. Beliau bertanya kepada Al-Jurmi radhiyallahu anhu, "Apa yang Anda masih bisa syukuri?" Al-Jurmi mengatakan bahwa lisannya yang mampu berdoa dan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu ia syukuri. Sang tabi'in sangat kagum dengan jawaban Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Di tengah percakapan itu, Al-Jurmi radhiyallahu anhu bertanya, apakah tamunya melihat anaknya yang biasanya memberi makan dan minum? Ternyata Al-Jurmi radhiyallahu anhu sudah tidak makan dan minum selama 3 hari. Al-Jurmi radhiyallahu anhu meminta tamunya untuk mencari anaknya. Di tengah pencarian anak Al-Jurmi radhiyallahu anhu, sang tabi'in melihat segerombolan hewan buas sedang mencabik-cabik tubuh anak manusia. Sadarnya ia bahwa tubuh tersebut tentunya anak Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Ia bingung bagaimana menyampaikan peristiwa yang memilukan tersebut. Ia kembali ke tenda dan bertanya kepada Al-Jurmi, apakah beliau tahu tentang apa yang terjadi dengan Nabi Ayub alaihi salam? Al-Jurmi radhiyallahu anhu menjawab bahwa apa yang terjadi kepada Nabi Ayub alaihi salam tentu lebih berat dari apa yang terjadi kepadanya. Lalu sang tabi'in mengatakan bahwa Al-Jurmi radhiyallahu anhu harus bersabar karena anaknya telah meninggal dunia. Sang tabi'in tidak menyangka dengan apa yang ia dapati. Al-Jurmi radhiyallahu anhu menanggapi apa yang terjadi pada anaknya dengan sangat tabah dan sabar. Al-Jurmi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anaknya adalah anak yang berbakti dan insya Allah ia ada di surga. Setelah itu Al-Jurmi radhiyallahu anhu mengucapkan asma Allah Ta'ala dan beliau wafat. Sang tabi'in bingung karena peristiwa itu terjadi dengan sangat cepat. Terdengar olehnya derap langkah kuda. Sang tabi'in pun meminta para penunggang kuda tersebut untuk berhenti dan membantunya mengurus jenazah Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Penunggang kuda tersebut sangat terkejut ketika membuka penutup wajah jenazah Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Mereka menciumi wajah Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Salah satunya pun bertanya kepada sang tabi'in, "Engkau tidak tahu beliau?" Dia adalah Al-Jurmi radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membutakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau Al-Jurmi radhiyallahu anhu melihat sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberinya tangan agar ia tidak menyentuh yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberinya kaki agar ia tidak melangkah ke tempat yang haram. Pada suatu ketika, seorang tabi'in menemukan kemah Al-Jurmi radhiyallahu anhu di tengah gurun pasir. Sang tabi'in mendengar seperti ada orang yang merintih dari dalam tenda.
Ternyata suara itu bukan rintihan, melainkan suara lirih Al-Jurmi radhiyallahu anhu yang sedang berdoa. Sang tabi'in sangat terkejut mengetahui keadaan fisik Al-Jurmi radhiyallahu anhu yang menurutnya sangat menggenaskan. Beliau bertanya kepada Al-Jurmi radhiyallahu anhu, "Apa yang Anda masih bisa syukuri?" Al-Jurmi mengatakan bahwa lisannya yang mampu berdoa dan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu ia syukuri. Sang tabi'in sangat kagum dengan jawaban Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Di tengah percakapan itu, Al-Jurmi radhiyallahu anhu bertanya, apakah tamunya melihat anaknya yang biasanya memberi makan dan minum? Ternyata Al-Jurmi radhiyallahu anhu sudah tidak makan dan minum selama 3 hari. Al-Jurmi radhiyallahu anhu meminta tamunya untuk mencari anaknya. Di tengah pencarian anak Al-Jurmi radhiyallahu anhu, sang tabi'in melihat segerombolan hewan buas sedang mencabik-cabik tubuh anak manusia. Sadarnya ia bahwa tubuh tersebut tentunya anak Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Ia bingung bagaimana menyampaikan peristiwa yang memilukan tersebut. Ia kembali ke tenda dan bertanya kepada Al-Jurmi, apakah beliau tahu tentang apa yang terjadi dengan Nabi Ayub alaihi salam? Al-Jurmi radhiyallahu anhu menjawab bahwa apa yang terjadi kepada Nabi Ayub alaihi salam tentu lebih berat dari apa yang terjadi kepadanya. Lalu sang tabi'in mengatakan bahwa Al-Jurmi radhiyallahu anhu harus bersabar karena anaknya telah meninggal dunia. Sang tabi'in tidak menyangka dengan apa yang ia dapati. Al-Jurmi radhiyallahu anhu menanggapi apa yang terjadi pada anaknya dengan sangat tabah dan sabar. Al-Jurmi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anaknya adalah anak yang berbakti dan insya Allah ia ada di surga. Setelah itu Al-Jurmi radhiyallahu anhu mengucapkan asma Allah Ta'ala dan beliau wafat. Sang tabi'in bingung karena peristiwa itu terjadi dengan sangat cepat. Terdengar olehnya derap langkah kuda. Sang tabi'in pun meminta para penunggang kuda tersebut untuk berhenti dan membantunya mengurus jenazah Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Penunggang kuda tersebut sangat terkejut ketika membuka penutup wajah jenazah Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Mereka menciumi wajah Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Salah satunya pun bertanya kepada sang tabi'in, "Engkau tidak tahu beliau?" Dia adalah Al-Jurmi radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membutakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau Al-Jurmi radhiyallahu anhu melihat sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberinya tangan agar ia tidak menyentuh yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberinya kaki agar ia tidak melangkah ke tempat yang haram.